Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Firdaus. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mandali. Saya merupakan mahasiswi Teknik Industri dengan NIM 24400378553. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan UAS mata kuliah Supply Chain Logistik, yaitu nomor 1 dan 3 pada soal ujian akhir semester ini. Oke, jadi penjelasan akan saya mulai dari nomor 1, di mana Binus Gift Shop itu membeli jaket dengan emboss nama dan logo Binus dari vendor di Bandung. Vendor tersebut itu menjual jaket ke Binus Gift Shop masing-masing seharga $34,99. Jadi di sini dari kalimat pertama saya bisa tulis diketahui purchase price itu adalah $34,99 per jaketnya. Purchase price itu saya notasikan sebagai P kecil di sini. Di sini $34,99 per jaket satuannya. Kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya, biaya pengiriman dari Bandung ke Jakarta adalah $110 per pesanan. Saat pesanan tiba diperkirakan penerimaan dan pemeriksaan barang akan menghabiskan biaya $25. Jadi biaya pengiriman dan biaya penerimaan dan pemeriksaan itu merupakan biaya yang termasuk dalam ordering cost. Jadi di sini saya bisa tulis ordering cost atau saya notasikan sebagai OC itu penjumlahan dari $110 dengan $25. Sehingga di sini saya jumlah menjadi $135 per pesanan untuk ordering cost-nya. Lalu kalimat selanjutnya holding cost per tahun itu adalah 11% dari biaya pembelian. Jadi holding cost rate-nya adalah 11% dari purchase price. Biaya pembelian itu adalah purchase price. Jadi di sini tulis 11% purchase price. Lalu kalimat selanjutnya, manajer gift shop memperkirakan bahwa 3.100 jaket akan dijual selama tahun ajaran yang akan datang. Sehingga di sini bisa saya tulis demand-nya itu adalah, atau D besarnya adalah 3.100 jaket. Nah, di sini ada dua hal yang ditanyakan di soal. Yang pertama, jumlah pesanan optimal dengan menggunakan model EOQ. Di sini jumlah pesanan optimal saya notasikan Q bintang. Dan salah satu jenis biaya utama manajemen persediaan belum termasuk dalam menghitung jumlah pesanan optimal. Yang ditanyakan ialah biaya yang tidak termasuk itu apa dan mengapa tidak diikutsertakan. Oke, jadi di sini saya akan lanjutkan pembahasannya. Jadi saya di sini mulai dari yang A terlebih dahulu. Jadi untuk yang A ini saya akan hitung terlebih dahulu holding cost-nya. Jadi holding cost itu merupakan perkalian antara holding cost rate yang 11% tadi dengan P. Nah, di sini P itu adalah purchase price, di mana HCR-nya itu adalah 11% dan purchase price-nya itu adalah $34,99. Sehingga di sini dikalikan, dapat holding cost-nya adalah $3,8489 per pesanan. Nah, untuk tahap selanjutnya, di sini saya akan menghitung jumlah pesanan optimalnya dengan rumus akar 2 dikali demand dikali OC per HC. Lalu di sini saya substitusikan, dia adalah 3.100, di sini OC-nya 135 per pesanan. Kemudian HC-nya adalah $3,8489 per pesanan. Kemudian saya kalikan untuk yang bagian atas menjadi seperti ini, dan bagian bawahnya seperti ini. Kemudian saya akan hitung, di sini saya hitung hasilnya itu adalah 466,331 jaket, namun saya akan membulatkan angka ini menjadi 466 jaket, sehingga jumlah pesanan optimal dengan menggunakan model LQ adalah sebanyak 466 jaket. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di Excel. Jadi di sini pertama-tama saya akan copy terlebih dahulu untuk soalnya yang dari soal ujian itu. Kemudian di sini dapat dilihat demand-nya dan jarak-jaraknya seperti ini. Kemudian dari sini saya akan menentukan titik awalnya. Jadi titik awal warehouse-nya itu ditentukan dari NIM saya, di mana NIM terakhir saya itu adalah 3, dan di sini karena warehouse 3,
karena NIM terakhir saya 3, maka warehouse pertamanya adalah warehouse 3. Di mana di sini saya akan tandai terlebih dahulu yang warehouse 3 ini seperti ini. Saya tandai terlebih dahulu, kemudian saya buat savings table, di mana yang hijau ini saya akan letakkan di bagian bawah, dan ini juga saya letakkan bagian samping untuk memudahkan perhitungan pada savings table. Kemudian dari sini savings table itu saya hitung dengan menggunakan rumus savings, di mana rumus savings sendiri itu adalah SIJ sama dengan DI 0 ditambah D0J dikurang dengan DIJ. Jadi contoh perhitungan dapat dilihat pada S27, hasilnya itu 17, di mana nilai ini didapat dari 12 ditambah dengan 9, kemudian di sini dikurangi dengan 4. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Kemudian dari sini, dari savings table ini, saya akan tentukan nilai terbesarnya, yaitu 17. Jadi 17 ini nantinya harus dihemat. Jadi untuk yang 17 ini nanti akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya, karena 17 ini dari not 2 ke not 7, maka saya akan satukan not 2 dan not 7. Jadi seperti ini, saya satukan 2 digabung dengan 7, 2 digabung dengan 7. Kemudian di sini saya akan isi-isi angkanya. Di sini untuk yang 2 itu 13, kemudian di sini 11, 3, 4, kemudian yang di sini 0, kemudian di sini 8. Kemudian yang di 7 itu 15, 13, 4, 12, 5. Nah, di sini demand dari warehouse 2 itu adalah 4, dan demand dari warehouse 7 adalah 5. Sehingga nanti ketika digabungkan, nilainya itu menjadi 9. Nah, dari sini setelah digabungkan, maka langkah yang sama juga akan dilakukan, di mana nilai terbesar akan dicari lagi, yaitu 15 saat ini. Nah, untuk yang nilai 15 ini nantinya harus dihemat. Jadi di sini untuk nilai 15 itu dari not 27 ke not 1. Sehingga nanti ketika digabungkan menjadi seperti ini, 271, 271. Lalu di sini yang satunya bisa dihapus, kemudian di sini juga satunya bisa dihapus. Sehingga di sini angkanya 11, 3, kemudian di sini 14, di sini 0, lalu di sini 8. Dan untuk yang satu itu 13, 3, 10, 2. 13, 3, 10, 2. Seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk demand yang not 1 adalah 6, dan 2 ke 7 adalah 9, sehingga ini 6 dan 9 dijumlah menjadi 15. Nah, dari sini 15 itu demand-nya belum mencapai kapasitas maksimum, oleh karena itu akan dilakukan pengulangan lagi untuk penghematannya, di mana di sini akan dicari lagi nilai paling besarnya, yaitu 14, jadi 14 ini harus dihemat. Dan 14 ini dari not 6 ke 271, sehingga nanti berubah menjadi 6271, 6271. Kemudian di sini yang 6 dan 6 ini bisa dihapus, baris dan kolom 6 bisa dihapus menjadi seperti ini, karena digabungkan. Jadi di sini uh, 6271-nya itu menjadi 8, 1 min 2, di sini 11, 3, dan 8. Untuk bagian 11, 3, dan 8, di sini 0. Lalu di sini demand yang 6 itu adalah 12, sehingga ketika dijumlah dengan 15 itu menjadi 27, seperti ini. Nah, karena di sini
karena di sini demand-nya sudah 27, maka rute ini tidak akan dilanjutkan lagi perjalanannya dan akan langsung kembali lagi. Jadi di sini nantinya jarak rute 1 itu akan dihitung yaitu 3, 6, 2, 7, 1, 3. Dan kalau dihitung di sini itu 3 ke 6 itu 8, kemudian 6 ke 2 itu adalah 3, kemudian 2 ke 7 itu adalah 4, 7 ke 1 adalah 5, 1 ke 3 adalah 8. Sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 28. Sehingga di sini jaraknya 28 dengan demand 27. Lalu di sini saya akan lanjutkan di mana rute yang warehouse yang belum dilewati adalah warehouse 4, 5, dan 8. Sehingga saya buat lagi, saya copy lagi ini tabelnya. Tapi hanya melibatkan warehouse 4, 5, 8. Jadi saya ini akan hapus kolom ini dan ini, sehingga menjadi seperti ini. Lalu jika sudah saya hapus, langkah yang sama juga akan dilakukan, yaitu mencari nilai terbesarnya, yaitu 10 di sini. Karena di sini ada 2 angka 10, saya pilih salah satunya saja, yaitu dari 5 ke 8. Kemudian di sini saya gabungkan 5 ke 8 jadi seperti ini. Jadi di sini 5 dan 8 akan digabungkan, di sini 3, di sini kosong. Lalu di sini 5 ke 8, di sini 2. Lalu di sini tidak ada karena 4 ke 4. Dan di sini demand itu menjadi 15 dari penjumlahan 8 dengan 7. Selanjutnya, di sini jarak terbesar adalah 3, sehingga 3 harus dihemat. Penghematan pun dilakukan dengan menggabungkan 4, 5, dan 8. Dan setelah digabungkan menjadi seperti ini, di sini kosong karena semua rute itu sudah dilewati. Semua warehouse sudah dilewati. Sehingga di sini 8 tambah 15 adalah 23, sehingga demand-nya 23. Jadi untuk rute kedua ini demand-nya adalah 23. Untuk jaraknya sendiri setelah dihitung nanti 17. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, rute pertama itu 3627113 dengan jarak 28, demand yang dipenuhi adalah 27, dan rute 2 adalah 34583, untuk jaraknya adalah 17, demand-nya adalah 23. Totalnya itu demand yang dipenuhi adalah 50, dan jarak totalnya adalah 45. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke metode kedua, yaitu CIH. Jadi di metode ini saya akan copy lagi tabel di soal. Jadi di sini jarak terdekatnya itu dari warehouse 3 itu adalah warehouse 5 dengan jarak 4. Jadi di sini saya tentukan terlebih dahulu jarak terdekat dari warehouse awal kita, yaitu 3. Yaitu 5 dengan jaraknya 4. Nah, di sini karena 3 ingin kembali ke 3, jadi di sini saya akan sisipkan not 5, jadi 3,5 strip 5,3. Nah, demand-nya sendiri itu saya peroleh dari demand not 5 yaitu 8, dan di sini masih ada beberapa not yang belum dikunjungi, yaitu not 1, 2, 4, 6, 7, 8. Setelah itu di sini saya akan tuliskan, di sini ada arc 3,5 dan arc 5,3, sehingga di sini saya tulis arc yang diganti itu 3,5 dan 5,3. Nah, kemudian dari arc yang diganti ini saya akan sisipkan lagi warehouse yang belum dikunjungi, yaitu 1, 2, 4, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, di mana di sini saya sisipkan warehouse 1, 2, 4, 6, 7, 8, ini juga sama 1, 2, 4, 6, 7, 8. Kemudian untuk jarak
contoh perhitungan jaraknya sendiri, itu arc yang misalnya arc yang diganti itu adalah 3,5 dan arc yang ditambahkan 3,1, strip 1,5, jaraknya itu 13. Nah, ini didapat dari jarak 3 ke 1, yaitu 8, ditambah dengan 1 ke 5, itu 9. 8 tambah 9, kemudian dikurang dengan dari jarak 3 ke 5, yaitu 4. Di 8 tambah 9 dikurang 4, yaitu 13. Nah, untuk yang lain caranya juga sama seperti itu, cara perhitungannya. Kemudian di sini saya akan mendapatkan jarak terkecil, yaitu 3. Jadi di sini dengan arc yang diganti itu 3,5, dan arc yang ditambahkan itu 3,8, strip 8,5, artinya warehouse 8 yang ditambahkan. Untuk yang arc yang diganti kedua itu adalah 5,3, untuk arc yang ditambahkan seperti ini. Namun di sini saya akan pilih yang bagian atas terlebih dahulu, karena paling dekat dengan node warehouse 3 yang awal. Nah, setelah itu ini dipilih, sehingga ketika dipilih 3,8 strip 8,5 akan disisipkan pada bagian 3,5. Jadi 3,5 akan berubah menjadi 3,8 strip 8,5, strip 5,3. Kemudian demand-nya sendiri akan berubah menjadi 15, didapat dari 8 ditambah dengan demand dari warehouse 8, yaitu 7. Jadi 8 tambah 7 adalah 15. Lalu yang belum dikunjungi, karena warehouse 8 udah dikunjungi, jadi di sini dapat dihapus menjadi 1, 2, 4, 6, 7 yang belum dikunjungi. Untuk cara selanjutnya juga sama seperti itu. Kemudian di sini arc yang diganti adalah 3,8, strip 8,5, dan 5,3. Nah, untuk arc yang ditambahkan itu berdasarkan yang belum dikunjungi, 1, 2, 4, 6, 7. Sehingga saya tulis seperti ini, juga 1, 2, 4, 6, 7 disisipkannya pada arc yang 8,5, di sini pada arc 5,3 itu disisipkan 1, 2, 4, 6, 7. Untuk cara perhitungan jaraknya juga sama seperti tadi, untuk jarak terkecilnya ada pada arc yang ditambahkan 3,4, strip 4,8 dengan jarak 6. Jadi di sini warehouse 4 akan dipilih, dan arc ini akan dipilih, dan arc yang diganti itu 3,8 akan diganti menjadi 3,4 strip 4,8, strip 4,8, strip 8,5, strip 5,3 dengan demand 23. 23 ini didapat dari 15 ditambah dengan 4 itu demand-nya adalah 8. Jadi 15 tambah 8 demand adalah 3. Jadi di sini karena 4 sudah terpilih, yang belum dikunjungi 4-nya hilang, jadi 1, 2, 6, 7. Kemudian di sini dengan cara yang sama, saya akan menuliskan arc yang diganti 3,4, 4,8, 8,5, dan 5,3. Untuk arc yang ditambahkan sendiri itu saya tambahkan dari 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7 di sini saya sisipkan antara 3 dan 4, 1, 2, 6, 7 juga saya sisipkan seperti ini. Selanjutnya cara perhitungan juga sama, nanti diperoleh jarak terkecil ada pada arc yang ditambahkan 3,1, strip 1,4 dengan jarak 3. Nah, setelah dipilih 3,4 akan diganti menjadi 3,1 strip 1,4, jadi seperti ini. Dan demand-nya itu akan menjadi 29 karena di sini warehouse 1 itu akan ditambahkan, demand dari warehouse 1 adalah 6. Jadi 23 tambah 6 adalah 29. Jadi di sini warehouse 1 akan dicoret, sehingga yang belum dikunjungi adalah warehouse 267. Dan di sini kesimpulannya untuk rute 1 itu nanti jaraknya akan diperoleh 20, dan demand-nya diperoleh 29. Rutenya sendiri adalah 3, 1, 4, 8, 5, 3. Nah, untuk jaraknya sendiri, ini saya akan hitung di atas untuk memvalidasi lagi hasil 20 ini. Jadi di sini dari 3 ke 1, 3 ke 1, 1 ke 4, kemudian 4 ke 8, kemudian 8 ke 5, dan 5 ke 3. Nah, saya dapat 20 di sini. Ini bisa saya hapus lagi, sehingga saya dapat di sini untuk rute pertama adalah 20. Nah, ini 29 tidak bisa dilanjutkan lagi karena demand-nya itu kalau ditambahkan lagi akan melebihi 30. Jadi metode CIH ini akan digunakan, tapi saat node-nya itu hanya 2, 6, 7, dan 3 yang digunakan.
Jadi untuk selanjutnya saya akan buat lagi seperti ini untuk rute kedua. Jadi di sini ada 2, 3, 6, 7 karena 3 ini masih ada karena, 3 itu merupakan titik mulai dan titik akhir. Nah, jarak terdekat dari warehouse 3 ini ditentukan lagi, yaitu jaraknya itu 8, yaitu pada node 6. Sehingga bisa ditulis 3,6 strip 6,3. Demand-nya itu untuk node 6 adalah 12, sehingga di sini tulis demand 12. Yang belum dikunjungi itu 2 dan 7. Nah, arc yang diganti dan ditambahkan akan saya tulis seperti ini, dan di sini yang dipilih jaraknya adalah 4, tapi yang dipilih adalah yang atas. Karena lebih dekat dengan 3 yang awal. Lalu di sini 3,2 strip 2,6 akan dipilih, sehingga 3,6 akan berubah menjadi 3,2 strip 2,6. Lalu untuk demand-nya sendiri akan berubah menjadi 16 karena 12 ditambah dengan yang disisipkan ada 2 warehouse-nya sehingga 12 ditambah 4 adalah 16. Jadi di sini ada satu node lagi yang belum dikunjungi yaitu 7. Lalu untuk caranya juga sama, saya akan tulis arc yang diganti adalah 3,2, 2,6, 6,3. Lalu di sini saya sisipkan 7, 3,7 strip 7,2, 2,7 strip 7,6, 6,7 strip 7,3. Sehingga di sini nanti jarak min paling kecilnya itu ada di arc yang diganti itu adalah 3,2. Jadi 3,2 itu akan berubah menjadi 3,7 strip 7,2 sehingga menjadi seperti ini rutenya. Untuk demand-nya sendiri itu diperoleh dari 16 ditambah dengan demand ke-7 yaitu 5. Jadi 16 tambah 5 jadi 21. Jadi di sini semuanya sudah dikunjungi dan kesimpulannya untuk rute kedua ini rutenya adalah dari 3, 7, 2, 6, 3 dengan jarak 27, demand-nya yang dipenuhi adalah 21. Nah, untuk ini rutenya sendiri itu perhitungannya seperti ini. Dari 3 ke 7, 3 ke 7, 7 ke 2, kemudian 2 ke 6, dan 6 ke 3. Sehingga diperoleh 27. Untuk demand-nya tadi 21, dan kesimpulan akhirnya seperti ini. Rute pertama adalah 3, strip 1, strip 4, strip 8, strip 5, strip 3, dengan jarak 20, demand 29. Rute kedua 3, strip 7, strip 2, strip 6, strip 3, dengan jarak 27, demand-nya 21 yang dipenuhi. Untuk jarak totalnya 47 dengan demand 50 yang dipenuhi totalnya. Dan dari sini dapat dibandingkan jarak dengan menggunakan metode Clark and Wright savings itu lebih kecil daripada dengan menggunakan metode cheapest insertion heuristic. Sehingga yang direkomendasikan rutenya itu adalah rute saat menggunakan metode yang pertama yaitu Clark and Wright savings. Demikian penjelasan saya untuk nomor 1 dan 3 soal mata kuliah supply chain logistik pada UAS kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih karena sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya.